Kasus robot trading ilegal yang menjerat Reza Paten dan beberapa pesohor tanah air seperti Atta Halilintar, Kevin Aprilio, Taki Malik, dan Mario Teguh terus bergulir panas. Atta dan Taki Malik yang kedapatan menerima uang dari Reza Paten setelah lelang amal sepeda dan headband atau bandana, masing-masing senilai 700 juta untuk sepeda dan bandana senilai 2,2 miliar berbuntut tuntutan pengembalian. Jika tidak, Atta dan Taki akan diperkarakan sesuai ketentuan pasal TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Tapi Reza Paten belakangan berdalih jika uang yang diberikan untuk lelang bandana dan sepeda diambil dari uangnya sendiri, bukan hasil dari usaha robot trading. Yang dimenangkan oleh Reza Paten terkait dengan pembelian atau pemenangan lelang Bromtom milik Taki Malik 777 juta adalah hasil dari pribadi, tidak ada hubungan dengan Net 89. Demikian juga dengan memenangkan lelang headband milik Atta Halilintar sebesar 2M 222 juta sekian-sekian, juga dari milik pribadi. Sebab sumber dana tersebut dikeluarkan dari dana pribadi Reza Paten. Kalau Atta Halilintar diduga lelang bandana ya 2,2 M dari foundernya Net 89 Reza Paten. Kita bisa menggali semua kerugian itu dan mengembalikan biaya. Reza Paten apa pekerjaannya? Tentu rekan-rekan akan bertanya. Kami sampaikan Reza Paten itu adalah seorang trader. Dia main di trading forex, di kripto juga main di saham. Demikian juga dengan usaha konvensional lainnya. Jadi jelas ya, poin keempat itu bahwa dana lelang amal tempo hari yang dimenangkan dari Taki Malik dan Atta Halilintar itu adalah bersumber dari dana pribadi perolehan yang sah. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Net 89. Clear sampai sini. Meski mengelak, tapi tetap saja pernyataan Reza masih harus dibuktikan. Apalagi lelang pembelian bandana dan sepeda yang nyaris mencapai 3 miliar itu dinilai tak masuk akal. Lantas bagaimana kubu korban menanggapi pernyataan kubu Reza Paten? Tapi kalau terkait dengan public figure kan bisa dikenakan TPPU ya. TPPU pasal 5. Kemudian itu kan pasif ya. Kalau pasal 3 kan aktif. Kemudian juga bisa dikenakan ITE pasal 45. Huruf A ayat 1. Ya kita tahu kalau dibaca pasal 5 itu kan mentransfer, menerima, hibah itu bisa kena pasal 5 TPPU. Ya semua orang tidak akan tahu kalau itu hasil kejahatan. Ya kalau dia kembalikan dari itikat baik itu bisa diselesaikan seperti Ivan Gunawan dan juga Resti Bilar. Tapi kalau dia tidak bisa kembalikan bisa diancam hukuman maksimal 5 tahun. Itu jelas di pasal 5 Undang-Undang TPPU. Ya kita berharap dia proaktif lah, tidak hanya Hatta ya, semua lah. Public figure yang merasa terlibat dalam Net 89 untuk proaktif membantu pihak kepolisian. Atta dan Taki Malik sendiri sejak kasus ini mencuat cenderung menghindar. Keduanya memilih diam meski kasus ini untuk kesekian kali menimpa Atta setelah sebelumnya dia juga harus mengembalikan uang hadiah dari para tersangka trading online ilegal. Pada saat acara pelelangan itu terjadi berkaitan dengan poin Pak tadi, panitia tentu tidak akan bertanya itu sumber dananya dari mana. Rekan-rekan kalau pernah mengikuti lelang, apalagi lelang bebas, saya kira siapa aja boleh datang ke situ. Tidak boleh diatur-atur. Siapa yang sanggup, siapa yang ikhlas menangkan. Apalagi saat itu informasi yang kami dapat relevan dengan ada banyaknya pemberitaan. Dana lelang tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu Taki Malik ataupun Atta Halilintar. Itu kegiatannya adalah untuk sosial. Reza Paten umat yang taat beragama sehingga dia terpanggil untuk membangun itu. Yang digunakan untuk kayak apa namanya itu? Untuk pembangunan rumah tapis kuran. Jadi jangan ditarik-tarik, jangan digoreng-goreng. Tujuannya mulia, Reza Paten taat beragama. Hak yang mereka dapat itu ternyata bukan hak mereka. Ini yang penting. Jadi ya bisa dikatakan itu bukan bagian dari hak mereka, maka harus dikembalikan.
Memang sulit dibayangkan bagaimana pola hidup mewah, uang jajan istri yang serbawah justru didapat sebagian dari uang haram. Padahal sekelas atas jatinya sudah hidup dengan berlimpah tanpa harus mudah tergoda pemberian hadiah yang di luar nalar biasa. Lantas mungkinkah Atta dan Taki akan segera dipanggil polisi meski pihak Reza sudah meminta maaf dan mengklarifikasi jika uang itu bukan uang hasil robot trading. Kita dari kuasa hukum Reza hanya menerangkan tidak ada hubungannya itu Net 89 dengan lelang kemarin itu. Nggak boleh lah kita jolimi orang itu loh. Apalagi niatnya dia bagus itu loh. Itu aja sih, nggak ada kepentingan lain. Kita nggak ada tendensi apa-apa, enggak. Supaya nama orang yang tidak ada hubungan jangan ditarik-tarik itu saja. Jangan ada yang baper. Itu doang, Mbak. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Relevan dengan pemeriksaan di Bareskrim, kami selalu sampaikan supaya dia membuka apa adanya. Perlu rekan-rekan ketahui, Reza Paten sudah memohon supaya menjadi justice kolaborator. Sampai di sini rekan-rekan harus paham. Dia siap untuk membongkar semua apa yang terjadi. Jadi kami juga tidak mau kalau Reza Paten disebut adalah aktor intelektual atau bahkan sebagai pemilik. Dari mana ceritanya? Di Bareskrim kita sudah buka terang benderang. Kami tidak akan tutupi. Hari ini kita sudah membawa bukti-buktinya, mungkin kawan-kawan bisa lihat. Kemudian juga kita sudah membawa bukti elektronik, video dan juga gambar. Kemudian bukti-bukti surat terkait dengan rekening koran, kemudian terkait teknologis, kemudian terkait dengan capture terkait percakapan melalui media sosial, WhatsApp ataupun Facebook dan Instagram. Dan juga kita sudah menyampaikan bukti terkait dengan aplikasi yang digunakan Net8. Di tempat berbeda, kontroversi juga masih sengit terjadi antara pedangdut Dewi Persik dan fans Lesti Kejora. DP seolah belum puas meladeni serangan fans Lesti. Ia bahkan tersinggung dengan salah satu warganet yang menyebutnya dengan panggilan tak senonoh hingga ia membuka sayembara agar siapa saja yang bisa menemukan pelaku dalam video dengan hadiah 100 juta. Hey, Dewi Persik loro ati ambek Lesti. Soalnya apa? Iri. Dewi Persik pinter ngomong. Cari bojone akeh. Kok akeh wong barengan mbak niku? Dewi Persik iku begenggek, sundel. Lulusan niku. Pinter ngomong. Wong lanangan dia sing tau di Dewi Persik. Ya kabeh pinter ngomong. Pasti wonge meneng. Coba le padha wong pinter ngomonge. Kene opo wong barengan Lesti iku balik nang sing lanang. Kok loro ati? Ya alhamdulillah. Bapak dikepuk sampai benjut kabeh bapak anda. Lumrah wong rumah tangga iku. Iku Lesti laporna sing lanang nang kantor polisi iku pelan opo? Nafsu, pegel iku. Tolong ini sebarkan video ini, saya mau tahu, saya mau cari tahu orang ini. Coba le padha wong Kalau saya pinter ngomong, berarti tandanya saya itu disekolahkan oleh orang tua saya. Tapi bukan pinter memfitnah kayak Anda, ya. Kalau empean neka terus acat-acat dan gula, ki empean neka ngaca, empean kocak apa saya jual bigula? Hah? Siapa saya jual bigula, Bu? Siapa saya jual bigula? Empean kocak gula, empean mau dicolok neka terus petapor gitu dan gula. Gula, walaupun tak jadi artis, orang tua gula lah cokop. Ngerti, Bu? Tak usah gula jadi artis. Ngerti empean? Keluarga anak gula dari bibit bobot keluarga orang endi, keluarga berpendidikan. DP bahkan berencana melaporkan netizen tersebut ke ranah hukum. Dia bicara bahwa saya adalah T. Dia harus bisa membuktikan kalau saya memang perempuan seperti itu. Ibu, hati-hati ya Bu. Esare bingkoben. Dimabuin esari bitin gula. Oke? Empean mon ngocak Bu harus didasari dengan bukti. Kalau misalkan kamu tidak ada buktinya bahwa saya tuh saya jual. Ingat ya Bu, omongan kamu tuh ya Bu, pertanggungjawaban ya Bu ya. Ingat undang-undang ITE ya Bu ya. Jangan sembarangan, saya itu tidak kenal sama kamu. Dengan sikap Mbak DP itu yang gimana ya? Sekarang Mbak DP menyalahkan orang itu ya. Intervensi dulu kita. Selama ini kita kasih contoh yang bagus apa enggak? Mbak DP itu sebagai tontonan orang, artis terkenal. Kasihlah contoh yang bagus-bagus, omongan yang bagus-bagus. Ingat enggak Mbak? Bahkan Mbak sampai keluar kata-kata orang baik-baik akan
hamil sebelum nikah. Kan? Kata-kata itu untuk Lesti kan, apakah Lesti jawab atau membalas, melaporkan Mbak ke polisi? Enggak kan? Karena dia dewasa. Kalau dia tidak merasa, dia tidak akan kepancing dengan siapapun. Mau dengan artis, mau dengan netizen-netizen yang nggak tahu apa-apa. Sebab kami ini ya Mbak ya, nggak kenal dengan kalian itu. Ya, nggak kenal dengan Lesti, nggak kenal dengan Mbak DP. Cuman kami mengenal lewat televisi, lewat tontonan. Jadi kalau tontonan itu kurang bagus, jadi ibu yang tadi itu, maaf ya saya nggak kenal dengan ibu itu, dia terpancing loh. DP tak hanya jadi sasaran tudingan miring karena getol menyerang fans Lesti. Belakangan pengakuannya soal Lesti, ada muridnya juga menuai kecaman dari warganet hingga mendapat sindiran dari akun Lesti Bilar Lovers. Menurut mereka, DP bukanlah guru Lesti, yang lebih berhak mengakun adalah pedangdut Inul Daratista, Rita Sugiarto, dan Iis Dahlia. Ya, yang satu lagi, saya tidak akan mungkin iri sama Lesti. Lesti itu anak didik saya, ya Bu. Jadi bukan teman, anak didik. Beda, kalau teman itu ibaratnya seperjuangan. Kalau Lesti itu di bawah, ibaratnya anak didik saya. Nah, kalau misalkan dia lagi ada rame, dibicarakan banyak orang begini, wajar, setiap artis itu ada masanya. Saya juga pernah punya masa-masa seperti itu. Mungkin ke saat ini, mungkin Lesti, mungkin siapa lagi nanti setelah Lesti, dan siapa lagi seterusnya seperti itu. Kalau ibu bilang iri, ibu salah besar, ya. Bu, saya kasih tahu juga sama ibu nih ya. Orang yang menunjukkan kekayaannya bukan berarti dia kaya, Bu. Kata Mbak DP itu adalah ibu didik dari Lesti. Ya. Tapi kenapa Mbak DP tidak bisa menunjukkan sebagai ibu? Kamu adalah harimaumu ya, Bu ya. Kata Mbak DP sendiri, mulutmu adalah harimaumu. Terus yang Mbak DP lakukan selama ini apa? Kan itu kerjaan Mbak DP sendiri. Menghujat sana, menghujat sini. Dewi Persik ini kalau punya masalah sama orang pasti nganjung-nganjungin dirinya, pasti paling oke dirinya. Ya elah, lu kalau janda terhormat ya janda terhormat aja, tapi orang juga tahu siapa lu. Mantan pesantren kayak gitu, artis senior kayak gitu, janda terhormat tapi kawin sampai berulang-ulang kali. Kalau lu janda terhormat cukup satu kali janda terhormat terus bertahan dengan suami yang kedua, ini kawin 3 kali. Mana ada janda terhormat kayak gitu. Kadang-kadang punya gaya belagu banget lu. Orang mentang-mentang mau dicakar, orang mentang-mentang mau dipenjarain, kayak lu yang punya kuasa. Saat DP tampak masih begitu geram, kehidupan Lesti dan Bilar justru berangsur membaik. Keduanya mulai terlihat lebih santai menghabiskan waktu bersama. Lesti bahkan kepergok tengah menemani Bilar saat bermain bola dan berlibur di kampung halaman. Bentar.